Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Septia Rahayu, BP 191055-2006. Saya jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Dalam menyelesaikan tugas pengantar makro, di sini saya akan menjelaskan perekonomian 3 sektor. Nah, sebelum pelajari perekonomian 3 sektor, sebelum itu kita harus mengetahui itu apa ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumen terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos adalah rumah tangga dan nomos adalah peraturan rumah tangga atau hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana diagram perekonomian 3 sektor itu. Di diagram perekonomian 3 sektor ada 3 peranan di sana, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga pemerintah. Di sini bisa kita lihat rumah tangga konsumen memberikan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen, yang dimana terdapat yang itu tuh di pasar input. Dan rumah tangga produsen memberikan balas jasa atas faktor-faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga konsumen tersebut di garis ini. Setelah rumah tangga konsumen memberikan faktor-faktor produksi, di rumah tangga produsen akan memproduksi barang atau jasa yang akan dijual kepada rumah tangga konsumen. Di sana adalah pasar input, pasar penjualan barang dan jasa. Atas penjualan barang dan jasa, rumah tangga konsumen akan memberikan balas jasa atas barang dan jasa yang telah dikonsumsi kepada rumah tangga produsen. Di sini, perekonomian 3 sektor ada peranan pemerintah di sana. Di sini, rumah tangga konsumen membayar pajak kepada pemerintah, dan rumah tangga produsen juga membayar pajak kepada rumah tangga pemerintah. Di sini peranan pemerintah akan memberikan subsidi kepada kepada rumah tangga produsen atas pembayaran pajak yang diberikan oleh RTP tadi. Adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan 2 perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu 1. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Kedua, aliran pengeluaran pendapatan ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian. Dalam ekonomi 3 sektor, belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh sebab itu, ekonomi 3 sektor dinamakan juga ekonomi tertutup. Berikutnya adalah ada aliran pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran dalam sirkulasi aliran pendapatan. 3 jenis aliran yang baru tersebut adalah 1. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah kepada sektor rumah tangga. Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan mereka atas faktor-faktor produksi yang dia berikan. Yang kedua, pembayaran pajak
pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber, yaitu dari pembayaran gaji, upah, sewa, bunga, dan utang oleh pemerintah, dan yang kedua dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Adapun syarat-syarat keseimbangan, yaitu keseimbangan yaitu Y sama dengan AE atau Y sama dengan C tambah I tambah G. AE adalah pengeluaran agregat, Y sama dengan penawaran agregat, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I merupakan investasi perusahaan, dan G pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Y sama dengan C tambah S tambah T adalah setiap pendapatan nasional yang diperoleh. Atau C tambah I tambah G sama dengan C tambah S tambah I sama dengan keseimbangan sama dengan setiap pendapatan nasional. Jika C dikurang dari setiap ruas, maka dalam perekonomian tiga sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Sebagai kesimpulan, dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan I tambah G sama dengan S tambah T. Itu tuh adalah mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan I tambah B tambah S tambah T. Adanya efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposable atau YD. Pajak sebanyak T akan menyebabkan pendapatan disposable turunnya sebanyak T. Maka rumusnya delta YD sama dengan min T. Kemerosotan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Jumlah konsumsi dan tabungan yang dikurangi adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposable. Maka rumusnya delta YD sama dengan min T sama dengan delta C tambah delta S. Di samping tergantungnya pada perubahan pendapatan disposable, pengurangan konsumsi ditentukan oleh MPC dan MPS. Perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan delta C sama dengan MPC kali delta YD atau AC sama dengan MPC kali min T. Berikutnya AC sama dengan MPS dikali delta YD atau delta C sama dengan MPS dikali min T. Sementara dengan T sama dengan delta YD sama dengan dalam kurung MPC dikali T tutup kurung ditambah buka kurung MPS dikali T tutup kurung dikali 1 dan dikali 1 lagi. Berikutnya adalah pengeluaran pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagai dari pengeluaran, pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan atau angkatan kerja bersenjata, dan membiayai berbagai jenis-jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. Artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang-bidang penting yang akan dibiayai oleh pemerintah. Penentuan pengeluaran pemerintah ada 3, yaitu pertama, proyeksi sejumlah pajak yang diterima. Dalam menyusun anggaran belanja pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterima.
Makin banyak jumlah pajak yang akan dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. Selanjutnya, penentuan pengeluaran pemerintah ada 3. Yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima. Dalam menyusun anggaran belanja pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterima. Makin banyak jumlah pajak yang akan dikumpulkan, maka makin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang akan dikeluarkan atau dilakukan. Yang kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai, mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat kegiatan tersebut, seringkali pembelanjaan uang yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh oleh pajak. Yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam penyusunan anggaran berbelanja pemerintah. Kekacauan politik, keamanan, dan keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan pembelanjaan pemerintah yang sangat besar. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton.